Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 2 ingin mempresentasikan terkait hasil pengerjaan kami untuk menjawab tugas kelompok untuk studi kasus nomor ketiga dari mata kuliah Pemodelan Sistem, Program Studi Teknik Industri. Boleh di next? Boleh di next? Oke, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang dimana terdapat. Yang pertama ada Fajar Fauzi Nur Rahman dengan NIM 235006106. Lalu ada Muhammad Kintara Raka dengan NIM 235006116. Lalu ada saya sendiri, Rafli Dwi Putra dengan NIM 235006119. Lalu ada Adam Zainul Mutakin dengan NIM 235006133. Lalu ada Alroda Pires dengan NIM 235006139. Dan yang terakhir ada Muhammad Nizar Sauri dengan NIM 235006140. Boleh di next. Di sini kami akan membahas terkait beberapa pokok bahasan yang dimana ada stakeholder, narrow dan wider system, lalu ada rich picture, black box, elemen masalah, dan juga yang terakhir adalah deskripsi sistem. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rapli yang telah membuka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Yedi Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang diambil oleh kelompok kami. Di mana untuk studi kasusnya, kelompok kami menentukan untuk mengambil studi kasus 3. Di mana diketahui seorang manajer perusahaan X bertanggung jawab dalam pengoperasian produksi dan persediaan stok barang. Berdasarkan data yang dimiliki, perusahaan memiliki kemampuan untuk memproduksi barang sebanyak 3.000 unit per bulan. Namun, dengan pertimbangan minimasi persediaan dan menghindari barang yang tidak laku, saat ini bagian produksi rata-rata hanya menghasilkan produk sebanyak 2.000 unit barang per bulan. Menurut bagian akunting, diketahui bahwa fix operasional produksi adalah sebesar 500 juta per bulan, yang terdiri atas biaya sewa lahan produksi dan juga gudang sebesar 200 juta per bulan, biaya transportasi 100 juta per bulan, biaya listrik 100 juta per bulan, telepon atau pulsa 50 juta per bulan, perawatan dan biaya lain-lain 50 juta per bulan. Selain itu, diketahui juga biaya variabel per unit produk sebesar 300.000 yang terdiri atas biaya bahan baku sebesar 200.000, biaya tenaga kerja 100.000, bagian marketing menetapkan harga jual sebesar 500.000 per unit. Harga tersebut ada harga yang sangat murah dan di bawah pesaing yang menjual dengan harga 600.000 per unit dengan kualitas yang cukup sebanding. Hal ini yang menjadikan barang yang diproduksi perusahaan selalu laku di pasaran. Meski begitu, manajer umum merasa ada yang tidak benar dengan kebijakan penjualan ini. Karena bagian akunting melaporkan bahwa perusahaan dalam kondisi rugi sebesar 100 juta. Diketahui manajer umum menginginkan keuntungan per unit adalah sebesar 10% dari biaya tetap. Boleh di next. Dari studi kasus yang telah saya bacakan tadi, kelompok kami telah menentukan beberapa stakeholder, di mana untuk yang pertama ini terdapat problem owner yang yaitu manajer umum. Lalu ada problem user, di mana terdapat staf produksi, staf akunting, dan juga staf marketing. Lalu di sini ada problem customer-nya yaitu ada manajer perusahaan dan juga konsumen, dan yang terakhir adalah problem solver atau pemecah masalahnya yaitu mahasiswa teknik industri. Boleh di next. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Adam yang sudah menjelaskan. Mungkin di sini saya akan lanjutkan. Eh, jadi di sini ada alur atau suatu proses bisnis yang bisa disebut hierarki. Nah, mungkin diagram ini menunjukkan bagaimana perusahaan beroperasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari dua sistem. Yang pertama itu ada sistem wider atau wider system itu lingkungan eksternal dan narrow system atau sistem internal dari suatu perusahaan. Pertama, di sini saya akan mengenai sisi lingkungan eksternal atau wider system terlebih dahulu yang dipengaruhi perusahaan ini.
dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti kapasitas produksi, pesaing, biaya fix operasional, biaya variabel per unit, dan harga jual. Nah, semua faktor ini tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan, tetapi dapat memberikan batasan dan pengaruh yang besar terhadap keputusan internal perusahaan. Nah, lalu selanjutnya ini saya akan jelaskan ke bagian narrow system atau lingkungan internal dari suatu perusahaannya. Nah, di sini terdapat 4 fungsi utama yaitu ada produksi, akunting, manajer atau problem customer, lalu marketing, dan yang terakhir mungkin konsumen. Nah, semua ini melalui manajer sebagai pusat dari pengambilan keputusan. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan lebih jelas mengenai narrow system. Yang pertama itu ada produksi, di mana produksi ini menerima informasi, kapasitas, dan instruksi dari manajer. Lalu produksi ini akan mengolahnya menjadi output yaitu produk. Lalu data hasil produksi ini kemudian akan dikirimkan ke bagian akunting dan bagian akunting akan menghitung mengenai biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lalu kemudian memberikan laporan biaya per unit serta profit yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan. Nah, setelah itu, setelah bagian marketing akan dilanjutkan ke bagian marketing. Nah, bagian marketing ini bekerja berdasarkan harga jual dan arahan dari manajer. Nah, marketing ini kemudian berkomunikasi dengan konsumen dan membawa kembali pasar atau produk yang diinginkan oleh suatu konsumen. Lalu pada akhirnya semua informasi dari produksi, akunting, maupun marketing dan konsumen dikumpulkan oleh manajer. Nah, dengan data tersebut, manajer dapat mengambil atau membuat keputusan strategis yang nantinya akan mempengaruhi kembali produksi dan marketing yang akan dijalankannya. Nah, siklus ini akan berlangsung secara berulang sehingga perusahaan dapat terus terus menyesuaikan diri dengan kondisi dan atau pasar atau dengan kondisi lingkungan eksternal. Jadi intinya pada diagram ini adalah perusahaan sebuah sistem integrasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal akan memproses informasi internal dan mengandalkan manajer sebagai pusat pengambil keputusan seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rapli. Baik, terima kasih Nizar atas pemaparannya terkait hierarki dari studi kasus nomor ketiga. Boleh di-next terlebih dahulu untuk operator. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait rich picture dari studi kasus nomor ketiga ini. Yang dimana dalam studi kasus nomor 3 terdapat problem owner yaitu adalah manajer umum. Di next. Di sini manajer umum ingin memperkirakan dan membuat sebuah kebijakan yang dimana ingin menaikkan harga jual dan juga meminimasi dari produksi yang akan dibuat produknya seperti itu. Boleh di next. Baik, jadi di sini manajer umum di sini memiliki tujuan ingin memproduksi sesuai dengan kapasitas, yaitu meminimasi produksi dari produknya sesuai dengan kapasitas dari mesin-mesin yang ada seperti itu. Di next. Apabila nanti produk telah selesai diproduksi, terdapat dua kemungkinan, yang dimana produk-produk yang telah diproduksi itu akan terjual semuanya, atau produk-produk tersebut gagal untuk dipasarkan atau dijualkan, yang dimana produknya itu tidak laku dengan faktor-faktor yang lain mungkin ya. Di next. Nah, di sini apabila dari semua produknya itu telah laku untuk dijual, maka pendapatan dari perusahaan itu akan menaik. Namun apabila produk-produknya itu tidak laku atau tidak dibeli oleh seorang konsumen, maka perusahaan di sini akan mengalami kerugian biaya produksi yang cuma-cuma. Setelah kita
membuat produk banyak-banyak dengan produksi yang ada, namun tidak terjual, maka akan mendapatkan kerugian seperti itu. Boleh di next. Lalu untuk manajer umum tersendiri di sini memiliki tujuan kedua, yaitu ingin meningkatkan harga jual dari produknya. Di next. Nah, tujuan dari meningkatkan harga jual dari produk-produknya ini akan memunculkan dua opsi kembali, yang dimana produk tersebut itu akan semuanya terjual, atau dengan harganya itu dinaikkan, maka beberapa konsumen yang telah percaya pada perusahaan kita itu terkadang ada yang lebih memilih perusahaan yang lain dengan harga yang lebih murah seperti itu. Maka akan menimbulkan permasalahan kehilangan konsumen, yang dimana konsumen ini akan pindah ke produsen-produsen lain yang mirip dengan perusahaan produk manajer umum di sini. Boleh di next. Nah, di sini apabila semua produknya dijual dengan harga jual yang tinggi, maka pendapatan dari perusahaan itu akan naik. Namun, apabila konsumen-konsumennya lebih memilih pindah ke produsen-produsen lain, maka pendapatan dari perusahaan kita sendiri akan mengalami penurunan terkait pendapatannya. Di sini dapat kita telah bahwa manajer umum di sini harus memperkirakan berapa banyak produksi dari produk-produk nantinya sesuai dengan kapasitas mesinnya, dan juga berapa harga jual yang pas atau yang paling optimal untuk mendapatkan sebuah keuntungan, atau intinya ingin meminimasi produksi namun ingin memaksimalkan keuntungan seperti itu. Itu mungkin terkait rich picture dari permasalahan studi kasus nomor ketiga. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Pak. Baik, terima kasih kepada Rafli atas waktunya yang telah menjelaskan rich picture juga. Nah, saya di sini akan menjelaskan elemen masalah. Nah, slide ini menjelaskan tentang komponen utama dari sistem permasalahan yang sedang kita kaji, yaitu di sini ada sistem produksi dan penetapan harga untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, untuk penjelasan per poinnya, di sini yang pertama ada pengambil keputusan, yaitu ada manajer umum. Nah, manajer umum ini sendiri berperan sebagai pihak yang menentukan kebijakan harga jual dan juga jumlah produksi. Lalu di sini ada tujuan. Tujuan dari perusahaan kita itu meningkatkan keuntungan per unit sebesar 10% dari biaya tetap. Yang artinya perusahaan ingin efisiensi dengan menekan biaya dan menaikkan margin per produk. Lalu di sini ada kriteria keputusan. Nah, untuk kriteria keputusannya ini adalah meminimalkan persediaan dan menghindari barang tidak laku. Nah, maka di sini fokusnya pada efisiensi produksi dan pengendalian stok agar tidak ada pemborosan. Lalu di sini ada ukuran kinerja. Nah, untuk ukuran kinerja ini adalah total keuntungan. Nah, ini juga menjadi indikator keberhasilan dari keputusan si manajer itu sendiri. Lalu yang kelima di sini ada alternatif keputusan. Nah, alternatif keputusan ini merupakan langkah untuk menentukan harga jual dan juga jumlah produksi yang optimal. Nah, dua variabel ini saling mempengaruhi dalam pencapaian target keuntungan. Nah, di sini ada konteks sistem. Nah, di sini yang pertama ada wider system. Yang pertama ada wider system, yaitu di sini ada pesaing, di mana terdapat pesaing di pasar. Lalu di sini ada narrow system. Nah, narrow system ini merupakan departemen produksi yang menunjukkan bahwa sistem internal produksi bekerja dalam lingkungan eksternal yang kompetitif. Nah, jadi kesimpulan untuk slide ini adalah slide ini mendefinisikan elemen-elemen penting untuk memahami permasalahan dan juga batasan sistem agar analisis pemodelan bisa lebih terarah seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada deskripsi sistem. Nah, untuk deskripsi sistem ini menjelaskan, memperjelas bagaimana sistem bekerja dengan menguraikan peran lingkungan, input, output, dan juga keterkaitannya. Nah, untuk penjelasan dari yang pertama di sini ada observer. Observer ini adalah manajer umum. Nah, untuk manajer umum ini sendiri, ia mengamati dan mengelola sistem untuk mencapai tujuan peningkatan keuntungan. Lalu di sini yang kedua ada tujuan. Nah, tujuannya sama seperti sebelumnya, yaitu meningkatkan keuntungan per unit 10% dari biaya tetap. Lalu di sini berikutnya ada lingkungan. Nah, di lingkungan ini terdapat dua sistem, yaitu di sini ada narrow system, yaitu departemen produksi yang merupakan proses internal. Lalu di sini ada wider system yang berupa pesaing.
atau merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi strategi. Nah, lalu di sini ada input. Nah, inputnya itu yang pertama ada uncontrollable. Nah, uncontrollable ini adalah biaya tetap operasional dan juga harga jual pesaing. Nah, ini merupakan biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, lalu di sini yang kedua ada controllable. Nah, controllable ini adalah harga jual dan juga biaya variabel. Sebaliknya jadi dari uncontrollable, controllable ini adalah biaya yang bisa diatur oleh perusahaan itu sendiri. Lalu di sini ada outputnya, yaitu di sini ada total keuntungan yang menjadi hasil akhir dari si keputusan si manajer ini sendiri. Lalu di sini yang terakhir ada keterkaitan. Nah, keterkaitannya ini adalah menunjukkan hubungan antara biaya seperti sewa lahan, produksi, transportasi, listrik, gudang, dan semua yang mempengaruhi total keuntungan. Lalu kesimpulan untuk slide ini adalah slide ini menggambarkan sistem secara menyeluruh, siapa yang mengontrol, apa yang masuk dan keluar dari sistem, serta bagaimana faktor-faktor biaya dan lingkungan mempengaruhi dari hasil. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan black box. Baik, terima kasih kepada Raka telah menjelaskan dari deskripsi sistem dan elemen sistem. Dapat disimpulkan bahwasannya dari deskripsi sistem dan black box akan menggambarkan yang dimana input yang terpilihnya yaitu kapasitas produksi dan harga jual untuk menghasilkan output maksimasi keuntungan. Di antara output tersebut terdapat parameter yaitu harga jual pesaing, pendapatan, biaya variabel per unit, dan total biaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih telah menjelaskan black box. Sekarang saya akan menjelaskan terkait influence diagram. Influence diagram tersebut merupakan atau diagram yang menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam suatu sistem, yaitu bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain. Terdapat sebelah kiri diagram yaitu harga jual. Harga jual ini merupakan input total pendapatan yang dipengaruhi oleh kapasitas produksi dan target keuntungan. Disclaimer, influence diagram ini dilihat dari kiri ke kanan. Lalu terdapat total biaya variabel. Biaya variabel tersebut dipengaruhi oleh biaya variabel per unit. Lalu dan kapasitas produksi. Total biaya yang di dalam kotak abu tersebut merupakan bentuk yang dapat dipengaruhi oleh variabel biaya tetap, sehingga keseluruhan tersebut saling berkaitan untuk memaksimasi keuntungan. Berikut merupakan penjelasan dari influence diagram. Selanjutnya saya kembalikan kepada Raffi Dwi Putra. Baik, terima kasih kepada Alro telah menjelaskan terkait influence diagram. Boleh di next dulu. Nah, mungkin itu adalah sebagai pemaparan materi terakhir terkait jawaban kami untuk menjawab studi kasus nomor ketiga untuk tugas kelompok pemodelan sistem di sini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan perilaku dalam menyampaikan pemaparan pada hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.